Pemerintah memastikan akan menerapkan bea keluar dan windfall tax untuk komoditas nikel. Kebijakan ini disiapkan untuk menutup lonjakan subsidi energi dalam APBN di tengah tekanan geopolitik global. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menyebut besaran tarif masih dalam tahap perhitungan bersama Kementerian SDM. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan insentif bagi industri turunan nikel, khususnya baterai kendaraan listrik, guna mendorong hilirisasi. Tidak hanya untuk penerimaan negara, bea keluar juga ditujukan menekan praktik under invoicing dan ekspor ilegal yang selama ini sulit dikendalikan. Di sisi lain, pelaku industri memproyeksi lonjakan royalti nikel hingga 35 triliun rupiah seiring kenaikan harga global yang menembus 19.000 dolar Amerika per ton. Kebijakan bea keluar dan windfall tax memang berpotensi menambah penerimaan negara di tengah tekanan fiskal, namun juga menimbulkan tekanan baru bagi industri nikel. Di tengah isu harga global dan pasokan bahan baku, seberapa kuat sektor ini dapat bertahan? Langsung saja kita akan membahasnya bersama Joko Widajatno, Dewan Penasihat Pertambangan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia. Pak Joko, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi para pemirsa, selamat pagi Mbak Ellen. Ya, kita bahas soal sulfur nih Pak, karena ada gangguan rantai pasok global akibat konflik di Timur Tengah. Sejauh ini sudah seberapa serius dampaknya terhadap operasional smelter di industri nikel? Ya, sementara ini masih bertahan sampai dengan akhir Mei. Jadi banyak dari teman-teman sudah mencari sumber-sumber lain yang kira-kira bisa memenuhi permintaan kita. Karena kebutuhan sulfat ini dalam industri high pressure acid leaching sangat banyak. Kalau kita mengolah nikel limonit 1 ton, kita butuh kira-kira 9 ton asam sulfat. Jadi 9 kalinya, jadi 1 ton dicampur dengan asam sulfat, kemudian dipisahkan dengan menggunakan proses leaching tadi. Sehingga kita dapat NaOH dan kobalt. Jadi konfirmasi dulu nih Pak, sampai akhir Mei begitu? Ya. Sampai akhir Mei. Upaya diversifikasi apa yang saat ini sejauh ini juga sedang dilakukan? Karena satu-satunya proses itu hanya menggunakan asam sulfat. Oke, jadi benar-benar asam sulfat ini menjadi satu-satunya begitu? Kemudian kita mencari sumber-sumber yang bisa memberikan asam sulfat kepada Indonesia. Karena umumnya kayak Cina itu melarang memberikan asam sulfat ke Indonesia karena dia dipakai untuk pupuk, ketahanan pangan. Nah, kita punya program ketahanan pangan dan ketahanan energi. Kita juga kebanyakan sulfat kita mengalir ke dunia industri pupuk. Sehingga kita mencari alternatif lain, yaitu dengan mencoba mencari ke Australia, kemana gitu ya. Kalau Australia masih dekat mungkin kita dapat kesempatan. Tapi kalau Rusia ada tapi jauh, sehingga ya tadi harga yang diperkirakan sudah naik dari 600 sekarang jadi 1.073%. Sehingga biaya produksi juga naik luar biasa. Artinya posisi Indonesia saat ini juga sangat bergantung terhadap impor asam tadi ya, sulfur begitu ya. Sulfur. Nah, asam itu sulfat. asam sulfat. Nah, ini kan juga ada pembatasan dari China, lalu kondisinya juga sampai akhir Mei ini ya. Cukup kritis Pak, berarti artinya ini tinggal kurang lebih 1 bulan. Sudah adakah komunikasi dan juga koordinasi mungkin dengan pemerintah sejauh ini dengan asosiasi? Ya, asosiasi sudah berkoordinasi dan bersinergi dengan kementerian dan lembaga. Dan kemarin sekjen kita sedang mempersiapkan perjalanan ke Filipina bersama Presiden Prabowo. Mungkin juga di sana ada stok yang masih belum terpakai, bisa kita pindahkan dulu. Di samping itu kita juga sudah berhubungan dengan BKPM, perindustrian dan juga ESDM induk kami, masing-masing mencoba untuk menyelesaikan. Sebenarnya kita banyak gunung berapi. Kita punya belerang, sulfur ya. Tapi kita tidak punya teknologi untuk mengolahnya. Ini yang perlu kita persiapkan karena ke depan nampaknya kita harus, walaupun menurut ceritanya teman-teman dari teknik kimia, sangat sedikit kemungkinannya untuk mengolah barang ion kita. Nah, sebenarnya yang bisa memberikan banyak dari industri minyak.
Industri minyak kita sementara ini disedot oleh pupuk, kemudian yang kita harapkan juga dari smelter copper dari Freeport dan Aman Mineral yang mudah-mudahan cepat bisa memproduksi asam sulfat, kita tertolong. Tapi dalam waktu sampai akhir Mei ini belum terlihat gitu ya. Oke, sebetulnya apa yang menjadi tantangan utama sehingga kita Indonesia ini kan sebetulnya membutuhkan asam sulfat yang begitu besar, terutama untuk operasional smelter, namun tidak bisa memiliki produksi sendiri begitu di negara kita sendiri. Ya kalau minyak kan sudah terbatas, karena itu adalah hasil samping dari proses pemurnian minyak. Kemudian yang kita lihat lagi dari proses smelter yang ada di copper, di PT Aman dan Freeport. Dan ini mengalami kemunduran karena ya tekanan global dan situasi industri penunjangnya juga, sehingga yang kita harapkan adalah sementara ini kita cepat-cepat membangun teknologi mengolah barang-barang yang ada di sini. Ya, itu yang kita harapkan. Tapi kelemahan kita teknologi mahal. Kemudian sampai hari ini seperti diketahui bahwa penelitian kita belum semaju negara-negara yang lain. Kemudian juga seperti pernah ada pertemuan di sini, Pak Nurdin mengatakan kita bangun teknologi. Saya sudah cerita tahun 80 kerjasama universitas dan industri supaya bangun teknologi. Sampai hari ini nampaknya masih belum bisa berjalan dengan baik. Artinya kita perlu investor juga ya dari global gitu, kerjasama begitu ya untuk bisa mendatangkan teknologi tersebut agar nantinya produksi dari sulfur asam sulfat itu bisa berjalan di tanah air. Nah dengan tadi ya kebutuhan sulfur yang begitu besar, asam sulfat ini juga terganggu. Apakah kondisi ini juga berpotensi dapat mengganggu upaya pemerintah dalam mencapai hilirisasi khususnya di industri nikel? Ya dari HPAL akan mengalami gangguan sedikit. Kemudian ya dari RKF masih berjalan, tapi kan mengalami keterbatasan dari bahan baku juga. Jadi sementara ini nikel mengalami kesukaran dari tekanan global, kemudian juga adanya kesukaran bahan baku untuk nikelnya sendiri karena sudah terbatas. Karena yang bisa diolah adalah nikel kadar rendah, yaitu yang diolah di HPAL. Tapi di HPAL kita mengalami kendala akibat tekanan global, sulfat juga nggak punya. Jadi ini menjadi satu kesatuan yang harus kita selesaikan bersama-sama antara pemerintah dan pengusaha. Selain pasokan, harganya juga naik signifikan ya Pak ya. Nah ini terhadap pelaku industri sudah seberapa banyak nih keluhannya, sudah seberapa signifikan begitu pengaruhnya ke kondisi usaha di industri nikel? Ya sementara ini ada beberapa yang sudah mulai mengurangi pekerjanya, merumahkan dan sebagainya. Ini harapan saya punya pengalaman agak jauh di era tahun 80-an, Margaret Thatcher menutup colliery-nya di Inggris. Itu biaya sosialnya sangat mahal. Nah kalau sekarang kondisi keuangan kita seperti saat ini, kemudian nanti terjadi layoff dari pegawai, tentu biaya sosialnya akan sangat tinggi. Dan itu harus kita jaga bersama-sama dengan pemerintah agar kita bisa tetap berjalan, artinya berkelanjutan tambangnya ya. Nah ini butuh tangan-tangan yang indah dan kesiapan dari pemerintah maupun para pengusaha. Oke, jadi perlu mitigasi risiko secara cepat begitu ya, dan langkah strategis yang dilakukan. Kita akan lanjutkan dialog kita. Pemirsa, Nusantara Economic Update akan kembali sesaat lagi. Anda kembali dalam segmen Industri 360, pemirsa, dialog bersama dengan Joko Widajatno, Dewan Penasehat Pertambangan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia. Kita lanjutkan kembali. Pak Joko, tadi kan kita banyak membahas terkait impact yang telah terjadi akibat krisis pasokan ya, bisa kita katakan ya, untuk sulfur dan juga harganya ini naik. Jadi apakah bisa disimpulkan bahwa kondisi pelaku industri nikel ini sedang berada di mode survival? Adakah melakukan pembatasan produksi sejauh ini? Ya, secara langsung sudah, itu sangat logis karena suplainya berkurang.
Kemudian kita mencoba untuk mencari bahan baku dari nikel yang berada di Filipina. Maka Filipina akan dikunjungi oleh Presiden bersama Sekjen dan Ketua Umum kami untuk membicarakan kerjasama apa yang bisa kita bangun. Akan tetapi perlu diketahui bahwa Cina juga sudah mempunyai long term contract dengan Filipina, sehingga kita kebagian sangat kecil. Jadi ini yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menemukan sumber-sumber yang bisa kita dapat dengan cepat. Nah, sementara ini ada harga nikel premium yang sangat mahal, tapi daripada tidak berproduksi, ya kita beli gitu kan, pengusaha. Nah, sayangnya antara asosiasi penambang dan smelter ini kan kerjasamanya ya sudah erat, tapi kita pada proses kesukaran mencari sumbernya, ya, sumber artinya nikel untuk RKEF maupun untuk HPAL. Oke. Terhadap kondisi margin industri ini seberapa serius, Pak? Ya, kalau kita bicara margin, jadi ada rule of thumb bahwa pemotongan bahan baku di atas 15% akan terjadi suatu kolaps di industrinya. Nah, sementara ini kan kita berjalan sampai 31 Maret dengan RKAB lama. Kemudian dengan RKAB lama ini mungkin masih ada sisa-sisa yang mungkin nanti bulan Juni direvisi RKAB-nya sehingga dia dapat material. Tapi dengan melihat persetujuan yang kemarin, kebutuhan kita sekitar, kalau kita lihat jumlah smelternya itu yang beroperasi 54, kemudian ditambah HPAL itu kira-kira 16, berarti sudah 70 dan itu butuh kira-kira 400-an. Nah, kemudian kita juga jadi berkaca ya Pak ya dengan krisis sulfur ini, kemudian juga kenaikan harga sulfurnya, belum lagi tadi ada tekanan dari sisi operasional. Apakah jadi memang diperlukan evaluasi begitu untuk roadmap pengembangan proyek hilirisasi pemerintah? Ya, sebenarnya sudah dievaluasi dan ada keputusan Menteri tahun nomor 340 2025 atau 26, saya lupa. Itu membatasi artinya smelter yang RKEF, karena dia makan bahan banyak. Kemudian diwajibkan boleh yang sekarang sedang dibangun boleh lanjut, tidak dimatikan, tapi bukan hanya untuk membuat barang setengah jadi, tapi mengembangkan industri level 2, kayak bikin ya, komponen spare part atau bikin alat-alat kedokteran gitu. Dan itu disatukan dengan smelter yang ada. Oke. Kemudian revisi RKAB ini kita kan juga masih tunggu ya. Untuk RKAB barunya sebentar lagi juga dikabarkan akan rampung. Dari tentu waktu yang kita tunggu ini, apakah juga memberikan sedikit ketidakpastian begitu terkait produksi juga, selain tadi harga sulfur yang juga naik, pasokan sulfur yang juga krisis? Ya, kalau dilihat dari beberapa smelter yang sudah mulai decrease gitu ya, ya sebenarnya sudah mulai mengurangi tenaga kerja, kemudian juga alat-alat tambangnya yang ditambang juga sudah mulai dihentikan karena alat tambang bisa beroperasi kalau ada RKAB. Ini RKAB-nya belum pas sehingga banyak perusahaan-perusahaan penunjang juga menderita ini sebenarnya, bukan hanya smelter. Jadi keadaan sekarang ini sangat dibatasi oleh ya pengaruh yang sistemik sampai ke hulu dan sangat berpengaruh gitu. Jadi dengan kondisi ini apa yang diharapkan dari nantinya revisi RKAB yang baru? Ya paling tidak kita mempunyai, karena tujuan daripada mineral yang ada di negara ini ditujukan untuk industri dalam negeri. Mudah-mudahan kebutuhan industri yang dibangun dari rencana induk industri ini terpenuhi, itu aja. Karena itu adalah tulang punggung kemajuan daripada perekonomian. Kalau itu bisa jalan, ya mestinya koordinasi antara perindustrian. Karena ada dua keadaan yang sangat ya agak mengganggu.
di satu sisi smelter ini diberi izin dari perindustrian. Kemudian ada satu sisi lain yang dikaitkan dengan tambang diberikan oleh ESDM. Nah, yang ESDM ini sudah menghitung memperkirakan sumber daya yang terpakai kan. Sedangkan yang di industri ini dia boleh beli dari mana-mana sehingga ditetapkan ada harga yang kita usulkan pada pemerintah dan akhirnya diketok palu, yaitu harga mineral, acuan mineral yang membuat harga-harga bahan baku untuk industri ini agak naik. Oke, bicara soal harga nikel ini kan juga mengalami kenaikan sejak awal tahun. Meskipun memang harga untuk smelter HPAL-nya ini sulfur nih juga mengalami kenaikan. Jadi ada potensi wacana untuk windfall tax. Apakah menurut Anda hal ini, kebijakan ini relevan dilakukan di tengah kondisi yang penuh dengan ketidakpastian sekarang ini? Ya, kami mendukung program pemerintah asosiasi. Tapi prinsip yang digunakan untuk membangun windfall tax apa nail down itu adalah prinsip keadilan di dalam berusaha. Jadi kita pegang filosofi Pancasila. Keadilan sosial bagi semua, baik pengusaha maupun rakyat maupun pegawai gitu. Nah, kalau kita diputuskan itu menurut pemerintah adil ya kita akan terima. Tapi tentunya pemerintah harus memikirkan bahwa bagian keuntungan pengusaha ini sudah sekitar 64% diambil oleh pemerintah. Kalau terjadi windfall tax berapa yang harus kita nikmati? Sehingga kita punya kewajiban untuk mengembalikan pinjaman pada bank, karena banyak pengusaha-pengusaha itu pinjam bank internasional, dan juga mengembalikan dividen kepada pemegang saham. Ini yang tidak mudah untuk diperhitungkan kalau itu terjadi windfall effect tadi. Oke, bukan hanya soal besarannya aja Pak. Timingnya menurut Anda pas tidak dilakukan dalam waktu dekat ini? Ya, walaupun memang maksudnya untuk menambah penerimaan negara dari krisis energi. Sebenarnya saya teringat pada ucapan seorang ekonom bahwa penggunaan anggaran belanja harus disesuaikan dengan perencanaan jangka panjang negara ini. Sehingga kalau kita mengkaitkan harus ada prioritas. Nah, prioritas yang mana yang masih bisa ditahan, prioritas mana yang sudah tidak bisa ditahan. Karena kalau kita mengikuti semua kebutuhan, yang menjadi terbebani adalah pengusaha. Ya. Maka harapan saya kalau itu bisa dilakukan dengan prinsip keadilan dan Pancasila lah. Jadi kami yang bekerja dapat hak kami juga bayar kewajiban kami. Ya, kemudian ya cita-citanya APNI sederhana kok. Negara adidaya, pengusaha bahagia, rakyat sejahtera. Baik. Terakhir mungkin Pak, singkat saja, kebijakan apa yang paling mendesak yang harus dilakukan agar industri nikel tanah air, ini operasional smelternya yang memang sudah cukup terganggu, ini bisa tetap kompetitif dan juga memiliki daya saing. Dan juga memberikan nilai tambah tentunya. Ya, sebenarnya payung utamanya adalah regulasi. Kalau regulasinya baik, pasti akan berjalan dengan baik. Kemudian juga jaminan berusaha. Di kita kadang-kadang ada kebijakan-kebijakan yang dibuat yang memutuskan usaha dihentikan. Dan itu dampaknya bukan kepada pengusahanya. Tetapi kalau sekarang ditambah ada 1.000 orang, kemudian ada menyewa alat berat dan sebagainya, dampaknya kan sangat masif terhadap seluruh komponen yang ada di perusahaan itu. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Djoko Widajatno, Dewan Penasehat Pertambangan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, APNI, sudah bergabung bersama kita pada pagi ini. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih Mbak Ellen, pemirsa, dan Net TV. Terima kasih. Dan pemirsa, dialog tadi juga sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital. Dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Salam Gracia, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.